Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tepat tanggal 3 Maret 2020, Gautindo Kota Tarakan kembali turun ke jalan, tak lain dan tak bukan untuk menuntut hak kita yang coba dikebiri. Hari ini Gautindo dengan satu komando dengan tegas menolak RUU Omnibus Law Cilaka. Hidup buruh! Tolak Omnibus Law! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Jadi kepada seluruh aliansi buruh, tadi berdasarkan mendengar aspirasi dari perwakilan aliansi buruh, baik dari SP Gautindo, demikian. Di satu sisi terkait masalah outsourcing memang tidak hilang, ada, tetapi ada beberapa poin yang dihilangkan seperti masa berlaku ataupun jangka waktu itu tidak dicantumkan, sehingga bisa saja outsourcing ataupun kontrak ini akan berkelanjutan, otomatis tidak ada pengangkatan. Itu yang kemudian menjadi sorotan teman-teman buruh hari ini dan sepakat untuk turun di jalan melakukan aksi protes. Dan alhamdulillah tadi dari DPRD Kota Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan juga menerima, artinya sepakat juga dengan tuntutan daripada teman-teman buruh khususnya untuk menerima dan menolak bersama apa yang menjadi suara teman-teman buruh. Diambil, dibawa merapat semua ke mobil komando. Merapat semua ke mobil komando. Masih jauh untuk merapat. Sekali lagi saya minta rekan-rekan yang belum merapat. Ketua DPC SP Gautindo Kota Tarakan meminta kepada seluruh anggota untuk bersabar untuk hari ini menunggu keputusan dari Wali Kota Tarakan, yang dimana pada 2 hari yang lalu kami sudah diundang beberapa kali untuk berunding dan hasilnya nil. Mudah-mudahan pada hari ini Pak Wali Kota Tarakan sudah mempunyai angka-angka yang akan dibicarakan ke kita semua. Harapan kita semuanya, tolong jangan tinggalkan tempat ini sebelum ada angka yang muncul. Setuju? Untuk hari ini kami datang itu pertama kali dalam tahun ini, tapi bukan untuk yang terakhir kalinya. Hidup baru. Terima kasih. Dan pemberitahuan kami masukkan 3 kali 24 jam sebelumnya. Jadi kalau kami tidak diagendakan, berarti kami tidak diangkat. Ada Bapak Wali Kota Tarakan, layani kami dengan baik sekali. Cepat. Jangan sampai aksi ini menjadi aksi yang bukan 10 menit ke depan. Setelah itu kami juga tidak bisa menjamin
karena sekian banyak kepala orang yang pikirannya masing-masing. Ini tergantung. Maka mohon kepada pemangku kebijakan, kami tidak itu seperti apa yang kami bilang. Kami tidak meminta dengan Bapak Wali Kota. Betul itu. Tapi kami hati-hati, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah mendengar keputusannya itu nanti tergantung hasil rapat. Ya, jadi besarannya kami belum bisa menetapkan. Ya itulah keputusan karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya pemerintah kota itu bukan hanya wali kota. Jadi saya bacakan berita acara rapat koordinasi upah minimum WMK Tarakan tahun 2022. Ini jadi dari rapat yang begitu panjang alot ya. Dan baru kita putuskan malam hari ini mulai tadi sore mulai jam 4. Demikian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan karena ini adalah hasil rapat kita mulai tadi sore. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan dasarnya lemah kita kalah berjuang sendirian bersatu kita sampai jam begini cuma 12.000. Masuk bukan yang kok pakai PP36 itu nah. Bikin aksi baru. Kami kan Dewan Perubahan sudah punya aturan di situ. Punya usulan. Enggak dia kemudian usulan kami dari keluarga kerja. Tidak kali tidak becot naikkan segitu aja. Ayo kita. Turunkan masa. Bawa di atas satu periode aja kau. Turunkan masa, rapatkan barisan. Ayo, oke. Takut melanggar PP 36, melanggar undang-undang. Bapak melihat provinsi-provinsi lain. Kenapa provinsi-provinsi lain berani mengenyampingkan PP 36? Karena PP 36 masih ingkrah di MK. Sehingga provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia berani menaikkan UMP-nya 1,09. Hanya Kaltara hanya 0,52%. Kaltara. Takut. Kami kecewa sama Bapak. Ayo buka dengan baik. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalian cuma naik 12.428. Sepertiga kota Tarakan. Tanggal 28 dan 29 sebelum penetapan tanggal 30. Ya kan, kalau kami dari buruh pastinya sangat kecewa. Kayak yang dari awal di mana ada angka yang dilontarkan dari buruh dan beberapa alasan-alasannya, sehingga di mana kecewanya teman-teman sampai malam ini sangat kecewa bahwa angka itu yang dimunculkan dengan adanya PP 36 itu kenapa bukan dari awalnya. Ya kan, kalau angka itu pun dimunculkan, kenapa sampai larut malam seperti ini? Ya kan, seperti itu. Itulah sebenarnya pertimbangan yang sangat kecewa. Kita kembali turun ke jalan, teman-teman. Ayo. Umur 56 tahun.
Dana JHT kita baru bisa dicairkan. Cerita mati. Hari ini mereka membuat kebijakan yang katanya pro dengan rakyat. Tapi nyatanya kebijakan itu sama sekali tidak pro dengan rakyat, kawan-kawan. Dana JHT yang jumlahnya triliunan rupiah. Dana JHT mereka rampas untuk pembangunan Indonesia. Karena mereka sudah tidak mau berhutang. Tapi kita buruh ditumbangkan. Hari ini Menteri Tenaga Kerja bersama antek-antek pemerintah membuat satu aturan yang tak jelas, yang sangat merugikan kaum buruh, kawan-kawan. Hari ini, lihat kawan-kawan, lihat di televisi, lihat di media massa, di media online, lihat siapa yang turun ke jalan kalau bukan kaum buruh? Siapa? Kita. Bagaimana ceritanya? Umur 56 tahun baru bisa mencairkan BPJS. Bagaimana dengan nasib seorang bento yang karyawan kontrak, yang sementara tinggal menunggu hari, tidak akan diperpanjang masa kerjanya? Apakah ada jaminan? Lihat, buka. Kenapa buruh menolak permenaker nomor 2 tahun 2022? Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa JHT itu kami butuhkan saat kami sudah tidak lagi bekerja. Sekarang kita berbicara, median upah itu diambil dari upah tertinggi dan terendah, lalu dibagi. Itu median upah rata-rata. Sedangkan rata-rata konsumsi di Tarakan, kalau kita kalikan menjadi anggota konsumsi dalam rumah tangga, itu jauh di atas median upah. Sebenarnya ini kesalahannya apa? Kesalahan pemerintah. Kenapa ada pekerja-pekerja yang digaji di bawah dari UMK? Perlu saya sampaikan di sini bahwa Serikat Pekerja FSP Kaupindo itu berada menjadi anggota ILO atau Organisasi Buruh Internasional, dan kami salah satu deputi kami di DPP itu menjadi sekretarisnya di ILO. Maka kami mendapatkan referensi internasional. 1. Konvensi ILO nomor 100 tentang upah yang adil dan layak, di mana di sini adalah sesuai dengan karakteristik atau resiko kerjanya. Itu tahun 1951. Yang kedua, Konvensi ILO nomor 155 tentang keselamatan dan kesehatan kerja tahun 1981. Sehingga dasar hukum itulah yang menjadi acuan kami untuk menentukan upah minimum sektoral berdasarkan karakteristik resiko kerja di industri perkayuan dan kehutanan, seperti bahaya fisik. Yang pertama, ada alat berat, mesin, dan sebagainya. Yang kedua, bahaya kimia, bahan kimia, lem, penggunaan urea, pestisida, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bahaya ergonomi atau postur kerja, beban kerja, dan lain-lainnya. Yang keempat, bahaya psikologis. Temunya kan jadinya akan sulit, Pak. Sementara penetapan UMK termasuk sektoralnya harus sudah ditetapkan tanggal 18 di bulan ini. Nah, jadi mungkin kalau kita tanyakan kenapa Apindo menolak ini semua, dari dulu juga menolak, Pak. Naik 1000 pun mereka menolak. Jadi ini sudah kebiasaannya. Nah, kalau menurut kami
hasil ini perlu kita kawal karena ini belum menjadi hasil final, Pak. Jadi apa yang kita bilang ada kesepakatan, ini ada kesepakatan antara DPKO saja, tapi belum tentu pemerintah secara umum, khususnya Provinsi Kalimantan Utara menyetujui. Nah ini sebetulnya perlu kita kawal sama-sama agar ini menjadi keputusan mutlak. Ada keluar SK dari gubernur untuk mengesahkan, karena gini Pak, kalau kita flashback lagi, buruh bersama pemerintah acuannya sama. Naiknya seluruh sektoral ada 3 yang disetujui adalah 0,2%. Sementara Apindo maunya cuma 2 sektoral, naiknya sama, yaitu 0,2. Berarti kan kesepakatan ini belum mencapai kesepakatan mutlak. Walaupun sudah ditandatangani. Mungkin ini penjelasan dari saya sedikit. Selebihnya saya mohon maaf Pak kalau ada kekurangan, ini datangnya dari saya. Tapi bila ada kelebihan pembicaraan saya itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gerakan peduli sampah pesisir yang dilakukan pada hari ini, Minggu tanggal 7 bulan 7 2024 di Pantai Amal, Kota Tarakan. Inilah rekan-rekan kita semua yang dari Kahutindo